Ar-Rahman Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ekonom muslimah. Alhamdulillah hari ini kita sudah bertemu lagi di video, Ustaz sampai sudah lupa video keberapa kita ini. Nah, di video kali ini kita akan membahas materi baru dari materi-materi sebelumnya. Kita sudah melewati 3 bab, anak-anak juga kemarin sudah melewati penilaian harian yang ketiga. Nah, pada materi hari ini, insya Allah kita akan membahas yaitu di bab keempat pada buku pelajaran yang anak-anak bawa di rumah, itu adalah keseimbangan dan harga pasar. Nah, kalau yang diingat anak-anak tentang harga pasar atau juga tentang pasar, apa yang paling erat kaitannya? Yang paling erat kaitannya tentu saja harga. Nah, harga ini ditentukan oleh 2 hal. Yang pertama adalah permintaan, dan yang kedua adalah penawaran. Nah, pada bab ini atau pada video kali ini Ustazah akan membagi materi tentang keseimbangan dan harga pasar ini menjadi beberapa video. Di video kali ini kita akan fokus pada 2 materi utama tadi, yaitu tentang permintaan dan penawaran. Oke? Nah, untuk yang pertama, permintaan sendiri pengertiannya adalah berapa banyak jumlah barang dan jasa yang diminta oleh konsumen atau yang diminta oleh pasar, yaitu konsumen itu tadi. Nah, barang atau jasa ini jumlahnya disebut juga dengan permintaan. Oke? Nah, permintaan sendiri memiliki hukum atau bisa kita sebut hukum permintaan, di mana hukum permintaan ini adalah bisa disebut asumsi juga dari kegiatan permintaan ini atau dari adanya permintaan di pasar. Hukum ini berlaku saat kondisi ceteris paribus. Ada yang tahu apa itu? Jadi kondisi ceteris paribus adalah kondisi di mana permintaan tidak dipengaruhi faktor-faktor lain kecuali harga itu sendiri. Jadi harga barang itu sendiri, bukan karena faktor-faktor lain, bukan karena pendapatan, bukan juga karena harga barang lainnya, akan tetapi karena harga barang itu sendiri. Jadi dalam kondisi ceteris paribus ini, hukum permintaannya adalah semakin tinggi harga, maka akan semakin rendah permintaan. Jadi berbanding terbalik, semakin tinggi harga, maka permintaan akan semakin rendah. Nah, begitu juga sebaliknya. Ketika harga turun atau semakin rendah harga, maka permintaan akan semakin bertambah atau akan semakin tinggi. Betul sekali. Oke, ada beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama jelas harga barang itu sendiri, yaitu PX atau price X, itu kita menandakan harga barang itu sendiri. Jadi PX harga barang itu sendiri. Selanjutnya ada yang kedua, yaitu harga barang-barang yang berhubungan dengan barang itu. Nah, kita sebut di sini PY atau huruf lain selain X itu sendiri. Harga-harga barang yang berhubungan dengan barang itu sendiri. Ada 2 jenis hubungan antar barang, apa saja? Ada hubungan substitusi, ada juga hubungan komplementer. Nah, di sini yang berhubungan atau yang harganya akan mempengaruhi faktor permintaan suatu barang adalah barang-barang dengan hubungan substitusi. Contohnya seperti ini. Ketika anak-anak memilih HP dengan merek tertentu, misalnya merek apa gitu ya. Nah, ketika harga merek apa ini naik, maka anak-anak akan memilih merek lain. Contohnya merek Samsung gitu ya. Nah, jadi disinilah adanya faktor pengaruh barang substitusi, yaitu kegunaannya sama akan tetapi dengan harga yang berbeda, seperti itu. Nah, selanjutnya juga ada pendapatan konsumen yang mempengaruhi faktor dari permintaan. Jelas ketika pendapatan seseorang atau pendapatan pembeli, pendapatan konsumen ini bertambah, maka tingkat permintaannya juga akan bertambah karena dia memiliki cukup uang untuk membeli kebutuhan-kebutuhannya sehari-hari.
Selanjutnya juga ada selera. Di sini Ustazah singkat menjadi T kecil. Oke? Jadi selera masing-masing individu ini berbeda. Jadi selain tadi harga, juga pendapatan. Ketika dia sudah punya pendapatan yang cukup, akan tetapi seleranya, jadi ketika ada dua orang dengan pendapatan yang sama, bisa jadi yang ia beli berbeda karena selera yang ia miliki berbeda pula. Dan faktor yang terakhir yang mempengaruhi dari permintaan sendiri adalah populasi atau Ustazah sebut dengan jumlah dan karakteristik penduduk. Jadi semisal suatu perusahaan melihat permintaan barang yang ada di perusahaannya ini, kok di Indonesia dan di Singapura jumlahnya berbeda ya? Nah, itu jelas karena jumlah penduduk di Indonesia lebih banyak daripada jumlah penduduk di Singapura, seperti itu. Jadi ini adalah 5 faktor yang mempengaruhi permintaan. Nah, selanjutnya di sini Ustazah menuliskan ada fungsi-fungsi permintaan. Oke? Nah, QD. Nah, QD itu adalah kuantitas dari demand. Jadi Ustazah ambil dari bahasa Inggris, QD, quantity of demand. Nah, jadi fungsi-fungsi yang mempengaruhi fungsi dari permintaan adalah faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan itu sendiri. Oke, jadi fungsi dari permintaan itu dipengaruhi oleh faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Tadi ada PX, apa tadi PX? Ya, harga barang itu sendiri. Ada juga PY, ada juga T kecil, ada juga pendapatan dan juga ada populasi atau jumlah penduduk di suatu negara. Seperti itu. Selanjutnya Ustazah akan mengenalkan anak-anak tentang kurva. Mungkin di video kemarin Ustazah sudah menjelaskan anak-anak kurva indifference. Ada juga kurva permintaan, sebenarnya sudah Ustazah singgung sedikit ya. Jadi kurva permintaan ada di sebelah sini. Dari tabel yang ada di sebelah kanan itu akan menghasilkan kurva yang ada di sebelah kiri. Ingat juga hukum permintaan tadi bahwa semakin tinggi harga maka semakin rendah permintaan, semakin rendah jumlah barang yang diminta oleh konsumen. Nah, di tabel ini Ustazah membuat simulasi kondisi. Oke? Di kondisi A yang pertama, dengan harga 10.000 maka jumlah yang diminta hanya 2 bungkus. Ini Ustazah memberi contoh cilok ya, makanan yang disukai anak-anak dengan berbagai variasinya di zaman sekarang. Nah, selanjutnya Ustazah lanjutkan ya nak ya. Di kondisi B dengan harga yang turun sedikit, dengan harga 9.000, ternyata jumlah yang diminta meningkat. Jumlah yang diminta menjadi 3 bungkus. Sampai kondisi C. Nah, kondisi C ini dengan dengan harga yang ditawarkan 8.000, jumlah yang diminta bertambah lagi yaitu 4 bungkus sampai kondisi terakhir yaitu di kondisi E. Di kondisi E ini harga cilok per bungkus adalah 6.000. Ketika harga yang ditawarkan adalah 6.000, maka jumlah permintaan semakin tinggi juga yaitu 6 bungkus. Oke. Nah, di kurva sebelahnya itu adalah gambaran dari tabel tersebut, dari kondisi-kondisi antara harga barang yang ditawarkan oleh Pak Ciloknya ini dengan jumlah yang diminta oleh anak-anak atau jumlah yang diminta oleh pembelinya. Jadi di kondisi A, di kurva ini yang vertikal itu menggambarkan price, menggambarkan harga. Sementara yang mendatar menggambarkan quantity of demand atau jumlah barang yang diminta pada harga tersebut, seperti itu. Jadi ketika di titik A itu adalah menggambarkan kondisi A, itu harganya 10.000, harga paling tinggi, tetapi jumlah yang diminta semakin sedikit, yaitu hanya 2 bungkus. Sampai akhirnya gambar ini dari titik-titik itu, dari kondisi A sampai kondisi E, itu tergambarlah akhirnya yang namanya kurva permintaan. Jadi di sini di harga paling rendah yang paling sebelah kiri, ketika harga paling rendah dia menghasilkan jumlah permintaan yang paling banyak juga. Oke, ingat hukum permintaan tadi, pada kondisi tidak ada faktor lain yang mempengaruhi, hanya harga saja.
Ketika harganya rendah, permintaannya meningkat, akan tetapi ketika harganya tinggi, seperti di kondisi A, jumlah yang diminta hanya sedikit. Seperti itu. Nah, kurva permintaan ini anak-anak perlu pahami bahwa bentuknya atau posisinya pasti seperti ini. Karena hukum permintaan itu tadi. Jadi, kurva permintaan ini berslope negatif. Oke? Maksudnya berslope negatif adalah ketika P-nya tinggi, maka kuantitinya juga berkurang, seperti itu. Nah, di slope negatif ini perpindahan dari kondisi A ke B atau kondisi B ke C itu disebut movement atau perubahan yang disebabkan hanya karena harga. Perlu digarisbawahi, ketika perubahan hanya karena harga, maka perpindahan kondisi titik ini dari A ke B atau B ke D dan sebagainya itu disebut movement. Nah, emang ada perpindahan atau pergeseran kurva lainnya, Sada bahas selanjutnya. Kalau tadi perubahan karena harga disebut movement dalam sebuah kurva, atau yang tadi kita bahas kurva permintaan, maka di kurva permintaan ini juga dia bisa bergeser ke kanan dan ke kiri, bergeser naik atau bergeser turun. Nah, ini disebabkan oleh faktor lainnya selain harga barang itu sendiri. Ada apa aja tadi faktor lain yang mempengaruhi permintaan selain harga barang itu sendiri? Ya, ada contohnya harga barang yang berhubungan atau substitusi dari barang tersebut. Semisal harga kopi naik, tiba-tiba kita lebih memilih teh saja karena harganya lebih murah, tapi juga ada rasanya mungkin. Nah, maka permintaan terhadap kopi akan berkurang, tapi bukan karena harga kopi itu sendiri, akan tetapi karena faktor lain. Nah, perubahan atau berkurangnya permintaan itu akan mengakibatkan kurva bergeser ke kiri atau kurva bergeser mendekati titik origin, yaitu titik 0. Nah, di sini ketika kurva bergeser ke kiri dari garis D menuju D2 itu disebut berkurang, atau ketika permintaan berkurang maka slope atau kurva akan bergeser ke kiri mendekati titik origin. Begitu juga sebaliknya, ketika permintaan bertambah, tadi berarti permintaan terhadap teh, nah, dari titik D dia bertambah ke sebelahnya, jadi menjauhi titik origin, menjauhi titik 0, itu akan menggambarkan bahwa permintaan bertambah, yaitu dari D ke D1, seperti itu. Pengertian dari pasar sendiri adalah bertemunya pembeli dan penjual. Maka selain adanya permintaan, selain kita membahas permintaan, kita juga akan membahas yang namanya penawaran. Betul sekali, atau akrab dengan pelaku dari yang melakukan kegiatan menawarkan ini atau penawaran ini biasanya adalah penjual. Oke, kalau tadi pengertian dari permintaan adalah jumlah barang dan jasa yang diminta, tentu saja pengertian dari penawaran adalah jumlah dari barang dan jasa yang ditawarkan. Sama juga dengan permintaan tadi, penawaran juga memiliki hukum tersendiri atau asumsi yang perlu dipenuhi oleh penawaran, yaitu adalah semakin tinggi harga yang ditawarkan, maka semakin tinggi pula barang atau jumlah barang yang ditawarkan. Dan juga sebaliknya, ketika harga turun atau ketika harga rendah, maka jumlah barang yang ditawarkan akan juga menjadi lebih sedikit atau juga turun. Jadi kalau tadi gambaran dari slope kurva permintaan adalah negatif, yaitu berkebalikan antara harga dan juga quantity, maka kalau di penawaran ini justru kebalikannya. Ketika harga tinggi, maka quantity juga akan tinggi, seperti itu. Nah, ada faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Jadi tadi kalau di permintaan ada faktor yang mempengaruhi permintaan dari pembeli, penjual juga memiliki faktor-faktor yang memotivasi dia untuk melakukan penawaran. Oke? Yang pertama, faktor yang mempengaruhi penawaran adalah
Tuh, harga barang itu sendiri jelas karena di hukum penawaran sendiri harga menentukan seberapa tinggi atau rendahnya jumlah barang yang akan ditawarkan. Oke. Yang kedua juga sama, yaitu harga barang yang berhubungan. Harga barang yang berhubungan atau price Y akan mempengaruhi pula faktor penawaran karena ketika harga barang substitusi tinggi, maka sebagai penjual kita akan berpikir atau kita akan menghitung kembali harga yang sesuai agar penawaran kita juga bisa diterima oleh konsumen lainnya. Yang ketiga adalah teknologi. Jadi ketika seorang penjual atau yang melakukan penawaran ini memiliki teknologi yang tinggi, maka dia akan terbantu sehingga dia dapat melakukan penawaran lebih baik lagi, lebih tinggi lagi, seperti itu. Ada juga faktor yang mempengaruhi lainnya adalah biaya produksi. Jadi semisal biaya produksi tadi sudah bahas sebelumnya ya, ada dari bahan baku, tenaga kerja, apalagi? Yuk dibuka catatannya ya. Nah, contoh tadi bahan baku. Ketika bahan baku dari produksinya naik, misalnya si abang cilok ini ya, si abang cilok ini tadi mau memproduksi cilok, akan tetapi bahan bakunya, tepungnya harganya sedang naik, maka mengurangi produksiku kali ini ketika harga tepung tinggi. Nah, berarti penawarannya akan lebih sedikit. Dan yang terakhir adalah peristiwa alam. Nah, kalau ini adalah peristiwa tidak terduga. Contohnya tiba-tiba ada bencana alam. Nah, itu kan berarti penawaran jelas akan berkurang dan sebagainya. Ini adalah 5 faktor yang mempengaruhi tingkat penawaran. Betul sekali. Nah, di sini juga Ustazah tampilkan Ustazah sampaikan fungsi dari penawaran itu tadi. QS ini adalah gambaran atau simbol dari quantity of supply. Jadi, penawaran, supply itu bahasa Inggris dari penawaran, dipengaruhi oleh faktor-faktor yang sebelumnya Ustazah sampaikan. Ada PX, harga barang itu sendiri, PY, harga barang yang mempengaruhi atau harga barang yang berhubungan, ada juga C, yaitu biaya produksi, dan T besar. Kalau tadi di permintaan T-nya kecil, itu menggambarkan selera. Nah, kalau T besar ini menggambarkan atau simbol dari teknologi. Oke, kalau tadi kita sudah membahas kurva dari permintaan, tentu saja penawaran juga ada kurvanya. Nah, karena hukum permintaan tadi berbeda dengan hukum penawaran, maka kurva yang tergambar dari kondisi ini juga akan berbeda, yaitu ketika menurut hukum penawaran, ketika harga naik, maka penawarannya akan semakin tinggi pula. Nah, di sini ada kondisi A, B, C, dan sampai E, itu adalah kondisi yang menggambarkan penawaran suatu barang, yaitu ini dari sisi abang ciloknya tadi ya. Kalau tadi di permintaan kita menggambarkan dari kurva permintaan konsumennya, di sini adalah gambaran dari penawaran si abang cilok. Pada kondisi A, ketika harga barangnya 10.000, Bapak cilok cenderung semangat. Dari 10.000 ini, dia ingin menawarkan 6 bungkus cilok. Nah, pada kondisi B, ketika harganya turun, maka penawarannya akan turun juga. Si abang cilok ini merasa kurang semangat mungkin ya, karena harganya turun. Di harga 9.000, abang cilok hanya menawarkan 5 bungkus saja. Dan seterusnya, sampai ketika harga barangnya 6.000 per bungkus, harga ciloknya 6.000 per bungkus, Bapak cilok ini hanya menawarkan 2 bungkus saja. Nah, dari kondisi-kondisi ini, kondisi A, B, C, dan D, dan E, A, B, C, sampai E, akan tergambar oleh kurva penawaran, yaitu yang ada di sebelahnya. Nah, di kurva sebelahnya ini kok berbeda ya dengan kurva permintaan? Kalau kurva permintaan tadi tidur ya gambarnya, berslope negatif. Nah, pada kurva penawaran ini slope-nya positif, yaitu ketika harga naik, maka permintaannya akan naik juga. Oke, dari titik A yang paling ujung di sana, titik A ketika harga 10.000, maka yang ditawarkan adalah 6 bungkus, turun lagi ketika di kondisi B, harganya 9.000 dengan
penawaran yang hanya 5 bungkus sampai di kondisi E, yaitu harga terendah, yaitu di harga 6.000, maka yang ditawarkan hanya 2 bungkus saja. Nah, dari kurva ini menggambarkan bahwa penawaran dengan hukum penawaran yang sudah Ustazah sampaikan tadi, dia semakin tinggi harga, maka jumlah yang akan ditawarkan si abang cilok ini juga akan bertambah. Lalu, kalau kita sudah tahu Ustazah bahwa permintaan ada hukumnya sendiri, penawaran ada hukumnya sendiri. Nah, hukumnya ini berkebalikan kan tadi, ketika permintaan harganya naik, permintaannya malah turun. Padahal di penawaran ketika harganya naik, penawarannya juga naik. Lalu pada harga berapa konsumen dan penjual ini akan bertemu? Nah, disinilah pentingnya kita membahas harga keseimbangan. Jadi, dari sisi konsumen dia bisa tahu harga yang pas, dan juga dari sisi penjual dia bisa tahu juga pada tingkat harga berapa yang bisa mempertemukan dia dengan pembelinya. Jadi, ini Ustazah menggabungkan permintaan dan penawaran, tabel permintaan dan penawaran tadi, yaitu di harga 10.000 sampai harga 6.000. Ustazah sandingkan, di sebelahnya ada jumlah yang diminta dan di sebelahnya lagi ada jumlah yang ditawarkan ketika kondisi harga 10.000 sampai 6.000 tadi. Nah, di sini ada harga 10.000, jumlah permintaannya hanya 2 bungkus saja. Kan tetapi penawarannya dari si abang cilok ini justru tinggi, yaitu 6 bungkus, sehingga ada namanya surplus 4 bungkus. Jadi kelebihan penawaran sebanyak 4 bungkus. Oke, akhirnya kita turun lagi pada tingkat harga 9.000. Pada tingkat harga 9.000 yang diminta hanya 3 bungkus, akan tetapi yang ditawarkan 5 bungkus, sehingga ada lagi namanya surplus juga. Surplus itu adalah kelebihan dari penawaran terhadap permintaan, tapi hanya 2 bungkus saja. Jadi surplus ini didapatkan dari selisih antara penawaran dan permintaan. Nah, pada harga 8.000 ditemukanlah harga keseimbangan, yaitu jumlah yang ditawarkan sama dengan jumlah yang diminta, yaitu sebanyak 4 bungkus. Nah, disinilah berarti penjual dan pembeli akan bertemu, yaitu pada harga 8.000. Di sini disebut harga keseimbangan, sehingga digambarkan juga oleh kurvanya, yaitu perpotongan antara kurva permintaan dan penawaran. Pada titik tersebut disebut harga konsumen. Nah, kalau tadi ketika penawarannya berlebihan disebut surplus, pada tingkat harga 7.000 dari sisi permintaan kuantitinya hanya 5 bungkus. Permintaannya bertambah menjadi 5 bungkus karena harganya turun, akan tetapi penawarannya mengikuti hukum penawaran. Ketika harga turun, maka penawarannya juga turun menjadi 3 bungkus saja. Nah, di sini karena penawaran lebih rendah daripada permintaan, maka kan hasilnya negatif. Misal kalau diselisihkan 3 dikurangi 5, maka minus 2. Sehingga minus ini kita bahasakan dalam bahasa ekonomi yaitu defisit. Ada defisit sebanyak 2 bungkus. Begitu juga di tingkat harga terakhir, yaitu tingkat harga Rp6.000, jumlah dari penawarannya berkurang hanya 2 bungkus saja, sehingga terdapat defisit 4 bungkus, atau karena selisih ya, selisih dari penawaran dan permintaan, 2 dikurangi 5, 2 dikurangi 6, maka defisitnya adalah 4 bungkus. Jadi digambarkan di kurva sebelah Ustazah ini bahwa kurva atau slope permintaan, kurva penawaran, potongan ini, titik potong ini disebut harga keseimbangan. Sementara bagian atas adalah surplus, dari gambaran dari surplus, dan yang bawah adalah defisit dari yang atas adalah surplus atau excess of supply. Nah, sementara yang bawah adalah defisit. Nah, setelah tadi kita tahu kan bahwa ada permintaan atau penawaran yang berbeda-beda setiap tingkat harga. Nah, kita bisa ketahui juga
dari harga keseimbangan itu bahwa ada beberapa tipe pembeli dan ada juga beberapa tipe penjual. Oke, kita bahas yang pertama dulu, yaitu pembeli. Jadi ada 3 tipe pembeli, yaitu tipe pembeli super marginal, ada pembeli marginal, dan ada juga pembeli submarginal. Nah, pembeli dengan tipe super marginal ini adalah pembeli yang mampu membeli di atas harga pasar, yaitu misal tadi harga keseimbangannya atau harga pasarnya 8.000, maka dia bisa membeli lebih dengan harga 9.000, 10.000 atau lebih dari itu. Nah, untuk tipe pembeli marginal, dia adalah pembeli yang hanya mampu membeli ketika harga sama dengan harga pasar, yaitu di harga 8.000 tadi. Nah, tipe pembeli yang terakhir adalah tipe pembeli submarginal, yaitu pembeli yang hanya mampu membeli di bawah harga pasar, yaitu ketika harga pasarnya 8.000, maka dia hanya mampu membeli di bawah harga 8.000, yaitu di 7.000, 6.000 dan seterusnya. Oke, itu tadi adalah tipe pembeli. Kita lanjut ke tipe penjual. Nah, untuk tipe penjual ini sama dengan tipe pembeli, ada 3 juga, yaitu super marginal, marginal, dan submarginal. Kan tetapi pengertian dari tipe penjual ini sedikit berbeda dengan tipe pembeli tadi, yaitu untuk tipe penjual super marginal adalah penjual yang mampu atau perhitungan harga pokok penjualannya di bawah harga keseimbangan, yaitu harga keseimbangannya misalnya di 8.000, maka harga pokok penjualannya di bawah itu, sehingga ketika ada selisih antara harga pokok penjualan dan harga keseimbangan, maka dia bisa mendapatkan laba atau keuntungan. Nah, begitu juga dengan tipe penjual marginal, dia memproduksi atau memiliki harga pokok penjualan yang fresh sama dengan harga pasar atau harga keseimbangannya, sehingga dia dia menjual tanpa mendapatkan keuntungan, tapi tidak juga mendapatkan kerugian karena harga produksinya atau biaya harga pokok penjualannya sama dengan harga pokok produksi. Nah, dan tipe pembeli yang terakhir adalah tipe pembeli submarginal. Nah, tipe pembeli submarginal ini adalah pembeli yang hanya bisa membeli di bawah harga pasar, yaitu semisal tadi harga pasarnya 8.000, maka dia hanya bisa membeli di bawah harga itu, yaitu harga 7.000, 6.000 dan seterusnya. Oke, jadi tadi adalah pembahasan tentang permintaan dan penawaran serta sedikit Ustazah bahas tentang harga keseimbangan. Nah, insya Allah di pertemuan depan kita akan bahas lebih lagi tentang bagaimana harga keseimbangan ini bisa kita hitung secara matematika. Dan juga di video selanjutnya kita akan membahas masih di bab ini, masih di bab keseimbangan dan harga pasar, kita akan membahas materi-materi selanjutnya. Oke, insya Allah sekian yang bisa Ustazah sampaikan kepada anak-anak. Semoga anak-anak sehat-sehat di rumah, tetap semangat walaupun kita hanya pembelajaran daring, belum bisa bertatap langsung dengan anak-anak Ustazah yang soleha dan cantik-cantik semuanya. Insya Allah sekian yang bisa Ustazah sampaikan. Saya berharap anak-anak bisa memahami pelajaran hari ini dengan baik dan bisa lancar untuk mengerjakan tugas-tugas lainnya. Ustazah tutup video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ekonom muslimah. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dhurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a.